Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas akhir basis data dengan judul Analisis Bisnis Proses dan Physical Data Model Sistem E-commerce Shopee. Ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Aditya yang pertama. Yang kedua adalah Ahmad Ridwan. Yang ketiga itu Baidowi Al-Husaini. Langsung ke materi. Jadi Shopee itu merupakan salah satu platform e-commerce terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan oleh Citigroup pada tahun 2015, Shopee hadir sebagai solusi digital yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem perdagangan yang efisien dan inovatif. Melalui aplikasinya yang ramah pengguna, Shopee menawarkan berbagai fitur canggih yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna, seperti sistem flash sale, live streaming, untuk interaksi langsung antara penjual dan konsumen, serta integrasi sistem pembayaran digital Shopee Pay yang aman dan praktis. Masuk ke fitur. Jadi untuk fitur pertama itu adalah user management, registrasi, login dan profil. Pengguna baru mengisi dan untuk registrasi sendiri itu pengguna baru bisa mengisi data berupa email, nama, nomor handphone, dan password untuk membuat akun. Terus ada login. Pengguna masuk ke sistem menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan. Masuk ke fitur kedua, produk katalog. Produk katalog itu menampilkan semua produk secara terstruktur berdasarkan kategori. Contohnya itu kategori fashion, elektronik, makanan, kecantikan, dan rumah tangga. Fitur ini tuh memudahkan pengguna untuk mencari dan menjelajahi produk sesuai kebutuhan. Terus masuk ke fitur ketiga, cart system atau keranjang. Keranjang itu tempat menyimpan sementara produk yang ingin dibeli. Kita itu sebagai user bisa menambah, menghapus, dan mengatur jumlah produk. Terus data itu tersimpan di cloud dan disinkronkan antara perangkat jika login. Terus yang keempat itu fitur checkout proses. Checkout adalah tahap kritis dalam siklus pembelian. Di sini yang cepat, intuitif, dan aman sangat penting untuk memastikan pengguna menyelesaikan transaksi dengan mulus. Jika sendiri itu kita bisa mengkonfirmasi keranjang, memilih alamat, metode pembayaran, pengiriman, dan lain-lain. Terus ke payment gateway. Payment gateway itu sendiri itu di Shopee mendukung berbagai metode. Yang pertama adalah Shopee Pay, Oppo, Dana, dari bank juga BCA, BRI, Mandiri, BSI, CD, dan PayLater. Terus ada fitur keenam, adalah review dan rating. Pengguna di sini tuh bisa memberi rating antara 1 sampai 5 dan komentar setelah pembelian. Bisa menyaring ulasan berdasarkan yang terbaru, terbaik, ataupun terburuk, dan membantu pembeli lain dalam pengambilan keputusan. Masa kita beli IRD. Di sini tuh kami memiliki 9 tabel. Yang pertama adalah tabel user yang terdiri dari user ID, name, email, password, phone, atau nomor telepon. Terus ada entity kategori yang terdiri dari kategori ID dan name. Terus ada produk entity produk itu terdiri dari produk ID, kategori ID, nama, name, price, dan stock. Terus ada orders. Orders sendiri itu terdiri dari order ID, user ID, shipping address, dan total price. Terus ada cards yang menghubungkan user dan card item, terdiri dari card ID dan user ID. Card items, card item terdiri dari card item.id, card ID, product.id, dan quantity. Terus ada payment sendiri terdiri dari payment.id, order ID, metode, amount, dan status. Terus ada order item
yang terdiri dari order item.id, order.id, product.id, quantity, dan decimal per price. Terus ada review. Review sendiri terdiri user ID, review ID, product ID, rating, dan komen. Disclaimer, fitur-fitur yang saya jelasin tadi yang di Shopee dengan fitur kita tidak betul-betul plug ketiplek, tapi ada yang beberapa yang tidak sama. Masuk ke script data definition language yang dijelaskan oleh Baidowi Al-Husaini. Oke, baik. Di sini tuh saya akan menjelaskan bagian script DDL. Bagian ini tuh untuk membuat struktur tabel di database sistem e-commerce kami. Yang pertama tuh tabel BDA 10 users. Ini tuh untuk menyimpan data pengguna. Nah, ID unique itu untuk setiap user, otomatis bertambah atau auto increment. Nah, name, email, password, ini tuh informasi data user. Nah, email tuh harus unik. Kalau phone, ini tuh untuk menyimpan nomor HP user. Juga boleh dikosongkan. Nah, kalau tabel ini tuh digunakan untuk proses login, registrasi, dan pengelolaan akun. Oke, selanjutnya tabel BDA 10 kategoris. Ini tuh untuk menyimpan kategori produk. Nah, kategori ID itu tuh origin key dari tabel kategori. Kalau price dan stok divalidasi supaya nggak bisa minus. Nah, dengan relasi ini tuh setiap produk selalu punya kategori yang jelas. Selanjutnya create tabel BDA 10 produk. Oh, salah. Maaf. Selanjutnya itu tabel BDA 10 cart. Ya masih. Yang bawahnya ini. Lanjut aja. Ini tuh untuk menyimpan keranjang tiap user. Jadi user ID itu menghubungkan keranjang ke user. On delete cascade artinya tuh kalau user dihapus maka keranjangnya pun ikut terhapus. Ini penting biar data di database-nya tuh tetap bersih dan gak akan numpuk. Selanjutnya tabel BDA 10 cart items, yaitu untuk menyimpan isi dari keranjang. Satu baris mewakili satu item di keranjang. Nah, unique queue, cart ID, product ID, mencegah produk yang sama ditambahkan 2 kali. Kalau jumlahnya mau ditambah cukup update quantity aja, nggak bikin baris baru. Nah, selanjutnya tabel 10 orders. Nah, ini benar. Ini tuh untuk menyimpan data pesanan. Nah, setiap order punya user yang memesan dan alamat pengirimannya. Nah, total price-nya itu total tagihan dari semua produk yang dibeli. Nah, tabel ini tuh untuk menyimpan transaksi utama sebelum pembayaran dilakukan. Selanjutnya tabel BDA 10 order items. Selanjutnya ini tuh detail produk dalam pesanan. Nah, menyimpan detail produk per order, harga per unit dicatat agar meskipun harga produk berubah, histori pesanan tetap valid. Struktur ini tuh mirip sistem nota gitu, kayak siapa mau beli apa gitu, terus berapa banyak dan berapa harganya gitu. Nah, selanjutnya tabel payment atau data pembayaran pesanan. Nah, setiap pembayaran dikaitkan ke order. Ada metode pembayaran, misalkan kayak OVO gitu, dan statusnya misalkan paid atau pending ataupun expired. Nah, dengan sistem ini tuh admin bisa tahu pembayaran mana yang sudah masuk gitu. Selanjutnya tabel BDA review. Nah, itu bawahnya. Ini tuh untuk menyimpan rating dan komentar. Nah, user hanya bisa memberi satu review produk per produk. Misalkan unique, user ID, product ID. Nah, rating hanya boleh dari 1 sampai 5 aja gitu.
Nah, fitur ini tuh penting sebagai social proof buat produk yang dijual gitu. Nah, itu aja sih kalau dari script DDL yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk script insert sendiri itu akan dijelaskan oleh Ahmad ya teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan script insert. Insert itu digunakan untuk menambahkan data di sebuah database. Kayak semisal ini insert bat 10 user, datanya nama, email, password, phone. Akan dimasukkan data yang baru seperti Budi Santoso, budiman.gmail.com, passwordnya ini, nomornya 081 dan seterusnya. Lanjut ke insert into bat 10 kategori yang ditambahkan, data yang akan ditambahkan seperti elektronik, fashion, makanan. Lanjut ke insert into bat 10 produk, yang dimana datanya terdiri dari kategori ID, nama, stok. Data yang akan ditambahkan di setiap tabel itu seperti smartphone Xiaomi Redmi 10, price 2500, stok 50, dan seterusnya. Lanjut ke insert into bat card dengan tabel user ID yang data yang ditambahkan 1, 2, dan 3. Lanjut ke insert into bat 10 card item, datanya terdiri dari card ID, product ID, quantity. Data yang akan ditambahkan di dalam tabel yang card ID, product ID, quantity itu datanya yang ditambahkan 1, 2, dan seterusnya. Lanjut ke insert into bat 10 order, datanya terdiri dari user ID, shipping address, total price. Data yang ditambahkan di dalam kolom tabel user ID, shipping address, total price itu pertama 1, kedua shipping address Jalan Merdeka nomor 10 Jakarta. Terus lanjut ke insert into bat 10 order item, tabel datanya terdiri dari order ID, product ID, quantity, price per unity. Data yang akan ditambahkan di tabel yang ini, yang insert into bat order item itu datanya terdiri 1, 2, 50, 2500. Lanjut ke insert into bat 10 by month, tabel datanya terdiri dari order ID, method, amount, status. Data yang akan ditambahkan di dalam tabel by month ini terdiri 1 dengan order ID 1, bank transfer 515 byte. Lanjut ke insert into bat 10 review, data yang akan ditambahkan ke dalam database review itu 115 dengan komentar bagus, admin responnya cepat. Mungkin cukup yang saya sampaikan untuk insert. Untuk script insert saya kembalikan ke moderator. Setelah saya akan jelaskan lanjutan. Wan kasih lihat dulu tabelnya, Wan. Tabel atas. Nah, ini tuh tadi setelah kita menginsert data itu akan muncul datanya seperti ini berupa tabel data dummy
Itu aja, langsung ke script query-nya. Untuk script query yang pertama itu adalah untuk menampilkan penjualan terlaris. Select PR product ID, per name as product name, sum sub quantity as total terjual. Itu digunakan untuk memilih kolom yang akan kita tampilkan berupa ID produk yang dijual, nama produk, kita beri ganti namanya itu product name agar lebih jelas. Terus ada sum sub quantity, itu untuk menjumlahkan semua kuantitas produk yang terjual. Terus ada sub query, untuk mengambil data BDS10 order item. Di sini di atas lah, masih atas yang pertama. Di situ itu untuk digunakan untuk mencegah data duplikasi jika satu produk diorder lebih dari sekali dalam satu kali transaksi. Terus ada sub adalah alias untuk summary. Terus join BD10 produk PR on PR product.id sama dengan sub product ID itu untuk mengumpulkan sub query dengan tabel produk untuk mendapatkan produk. Terus ada group by product ID PR.name untuk melaporkan data berdasarkan ID dan nama produk untuk menghitung jumlah penjualannya. Terus ada order by total per jual DS, itu untuk mengurutkan dari produk yang paling banyak terjual ke paling kecil. Terus untuk yang kedua itu untuk menampilkan total nilai transaksi per kategori. Di sini ada select CNAME as kategori name, sum sub quantity, dikali sub price per unit as total transaksi. Jadi itu mengambilkan nama kategori dan menjumlahkan total nilai transaksi. Operator di sini itu untuk menghasilkan total transaksi untuk satu item. From select listing order ID, product ID, bla bla bla, itu subquery untuk mengambil item yang berdasarkan order ID dan product ID. Terus ada join BD10 product PR on PR product ID sama dengan sub product ID. Ini itu digunakan untuk menghubungkan ke produk dan kategori untuk mendapatkan nama kategori. Terus ada group by. Group itu untuk mengelompokkan berdasarkan kategori dan mengurutkan dari kategori dengan transaksi terbanyak. Terus ada yang ketiga itu transaksi per pengguna atau per user. Itu ada select bla 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 untuk menampilkan nama ID, untuk menampilkan nama user, ID pemesanan, alamat pengiriman, total harga pesanan, dan produk yang dibeli. Grup concat di situ tuh untuk menggabungkan nama produk dalam satu baris dengan pemisah koma. Terus ada join, ada 3 join di situ untuk menyambungkan tabel user ke order, terus ke order items dan produk. Terus ada group by dan order by itu untuk mengelompokkan berdasarkan satu transaksi, satu order, dan diurutkan berdasarkan ID pemesanan. Terus ada status pembayaran, select di sini tuh untuk menampilkan data pembayaran berupa nama pengguna, ID pesanan, metode jumlah, dan status. From join left join itu untuk menghubungkan order ke user lalu ke payment. Di sini kami menggunakan left join untuk memastikan semua pesanan tampil meskipun belum dibayar. Terus ada order by itu untuk mengurutkan blockchain ID pesanan. Terus ada yang kelima itu isi chart pembeli. Select seperti biasa untuk menampilkan nama user, produk dalam keranjang, jumlah dan total harga per item. Di sini ada from, join itu untuk menyambungkan tabel user dan charge item dan produk.
Terus ada order by unit untuk mengurutkan berdasarkan nama pengguna. Terus ada yang keenam itu adalah ulasan produk. Select seperti biasa untuk menampilkan siapa yang memberi ulasan terhadap produk apa saja, nilai rating dan komentarnya. Terus ada from join itu untuk menggabungkan ke tabel user dan produk. Terus order ID produk by product name itu untuk mengurutkan berdasarkan nama produk. Terus ada yang ketujuh itu rata-rata, ketujuh itu rating produk. Di situ select seperti biasa yang tadi menghitung, kita menggunakan AVJ average untuk menghitung rata-rata rating. Terus ada count untuk menghitung jumlah ulasan. From dan left join itu untuk memastikan semua produk ditampilkan meskipun belum punya ulasan. Terus ada group by dan order by. Group by itu untuk mengelompokkan per produk, dan order by itu untuk mengurutkan berdasarkan rating tertinggi. Terus yang ke-8 itu adalah jumlah pembayaran yang digunakan. Select method S, metode pembayaran itu untuk menampilkan metode pembayaran dan beberapa kali digunakan. Terus ada from, group by dan order by itu untuk mengelompokkan, urutkan. Terus order by itu untuk mengurutkan dari yang paling sering digunakan. Ya itu saja bisa dari script query, bisa dilihat di bawah tabel bawahan. Di sini tuh ada penjualan terlaris atas. Pertama dulu bisa dilihat sesuai dengan script tadi ke bawah. Tampilin aja pelan-pelan. Itu semua dari script query tadi, bisa dilihat di layar. Ya itu saja dari pembahasan kami. Kami dari kelompok 10 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.